Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan proposal bisnis dari SLC Sejahtera. Dengan data usaha, nama perusahaan, CV Sejahtera, bidang usaha, toko sembako, jenis produk, berbagai sembako, lokasi usaha, Jalan Sampang Sikampu, Cilacap. Nama usaha SLC Sejahtera. Dasar pemikiran dalam sebuah proposal bisnis untuk toko sembako perlu mencakup landasan mengapa bisnis ini diusulkan serta beberapa aspek penting yang menjadi pijakan utama dalam menyusun rencana bisnis. Berikut ini adalah dasar-dasar pemikiran yang dapat menjadi landasan proposal bisnis untuk toko sembako. Yang pertama, kebutuhan dasar masyarakat. Toko sembako memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan produk sembako lainnya. Ketersediaan produk-produk ini dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau adalah dasar utama dari toko sembako. Yang kedua, potensi pasar yang konsisten. Permintaan akan produk sembako bersifat konsisten dan stabil sepanjang waktu. Kebutuhan akan bahan pokok tidak hanya bersifat musiman, tetapi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap rumah tangga. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan ketersediaan produk. Keberhasilan toko sembako sangat tergantung pada kualitas produk yang ditawarkan serta ketersediaannya secara konsisten. Ini melibatkan kerjasama dengan pemasok yang handal untuk memastikan ketersediaan produk yang baik. Yang keempat, lokasi yang strategis. Pemilihan toko sembako sangat penting. Menempatkan toko di area yang ramai atau dekat dengan pemukiman penduduk akan meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik bagi pelanggan potensial. Yang kelima, ketersediaan inovasi. Meskipun bisnis toko sembako memiliki karakteristik dan yang konservatif, tetapi ada ruang bagi inovasi dalam layanan seperti peningkatan pengalaman pembelian, integrasi teknologi, atau program loyalitas pelanggan. Yang keenam, respon terhadap perubahan pasar. Mampu merespon perubahan harga dan permintaan pasar adalah kunci kesuksesan. Kemampuan untuk menyesuaikan stok dan harga dalam menghadapi fluktuasi pasar sangat penting. Yang ketujuh, fokus pada pelayanan pelanggan. Pelayanan yang baik merupakan aspek penting dalam menjaga loyalitas pelanggan. Keterampilan staf, kebersihan toko, serta keramahan dalam melayani pelanggan dapat menjadi pembeda yang signifikan. Yang delapan, kemitraan dengan pemasok dan komunitas lokal. Kemitraan dengan pemasok yang dapat diandalkan dan pendekatan yang inklusif terhadap komunitas lokal merupakan fondasi yang kuat dalam menjalankan toko sembako yang sukses. Dasar pemikiran ini akan membentuk landasan bagi proposal bisnis toko sembako, menunjukkan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana toko sembako dapat menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan efisien serta berkelanjutan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Reski Najihul. Ya, untuk tujuan dari proposal ini yaitu terdapat beberapa tujuan yang mendasari pendirian dari sebuah toko sembako. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan dari toko sembako adalah untuk memastikan ketersediaan barang pokok yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari seperti beras, minyak, gula, tepung, dan produk sembako lainnya. Toko sembako berupaya untuk menjadi sumber terpercaya yang menyediakan kebutuhan dasar ini dengan ketersediaan yang baik. Yang kedua, menyediakan produk dengan harga yang terjangkau. Salah satu tujuan toko sembako adalah untuk menyediakan produk dengan harga yang terjangkau bagi lapisan masyarakat. Ini menyediakan akses yang lebih luas kepada semua orang untuk memperoleh bahan pokok tanpa harus mengalami kesulitan finansial. Memastikan kualitas produk yang baik. Toko sembako bertujuan untuk menyediakan produk dengan kualitas yang baik pada konsumen. Dengan menyediakan produk yang berkualitas, toko sembako dapat membangun kepercayaan pelanggan yang bisa membawa dampak positif terhadap bisnisnya. Yang keempat, memberikan kemudahan akses.
Mendirikan toko sembako juga bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam menempatkan toko di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Tujuan ini membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok secara lebih mudah dan efisien. Yang kelima, mendukung ekonomi lokal. Dengan membeli dari produsen lokal atau petani setempat, toko sembako dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar lingkungan sekitar. Selanjutnya ada detail produk. Produk sembako adalah produk-produk bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar sehari-hari bagi banyak orang. Berikut adalah detail beberapa produk sembako yang umumnya tersedia di toko sembako. Yang pertama ada beras, jenis beras putih, beras merah, organik, beras organik, misalnya pandan, pelangi, jasin. Untuk kemasan, ada kemasan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan 25 kilo. Varian kualitas ada premium, medium, dan standar. Yang kedua, ada minyak goreng. Adapun jenisnya yaitu minyak goreng kelapa, minyak goreng sawit, dan minyak goreng sayur. Untuk kemasannya ada botol, pos, dan galon. Variannya yaitu minyak goreng curah dalam kemasan per merek terkenal. Yang ketiga ada gula. Terdapat jenisnya yaitu gula pasir putih, gula pasir merah, gula aren, gula batu. Kemasannya ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan 25 kilo. Varian kualitas ada rafinitas tinggi atau gula organik. Lalu ada tepung, jenis tepung terigu, tepung jagung, tepung beras, tepung kedelai. Kemasannya ada 1 kilo, 2 kilo, dan 5 kilo. Variannya tepung terigu segitiga biru, tepung terigu segitiga merah, dan lain-lain. Yang kelima ada mie instan. Jenisnya ada mie instan rasa ayam, rasa sayuran, rasa seafood. Kemasannya dalam bentuk cup dan bungkus. Variannya ada mie goreng, mie kuah, dan mie kering. Yang keenam, susu kental manis. Jenisnya ada susu kental manis coklat, dan putih. Kalian full cream atau low fat. Yang ketujuh ada produk rumah tangga. Adapun jenisnya yaitu deterjen bubuk, sabun, cuci piring, pewangi ruangan. Kemasannya dalam bentuk botol ataupun pouch. Dan yang terakhir ada telur. Jenisnya ada telur ayam, kemasannya 1 kilo. Setiap produk sembako memiliki keunikan tersendiri seperti varian harga, kualitas, merek yang tersedia di toko sembako. Berbagai produk ini ditawarkan dalam berbagai ukuran kemasan untuk memenuhi kebutuhan berbagai konsumen. Dengan menyediakan produk sembako yang lengkap dan bervariasi, toko sembako dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya ada pasar dan strategi pemasaran yang dibacakan oleh Iskandar. Strategi pasar dan strategi pemasaran. Target pasar. Target pasar terutama adalah seluruh masyarakat desa berdomisili di sekitar Jalan Sampang Sikampu Cilacap. Berdasarkan survei yang
kami lakukan di sekitar Jalan Sampang Sikampung Cilacap, masih jarang ada usaha SRC yang menjual produk sembako. Dalam jangka panjang, kami yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang kami rancang, yaitu satu, penekanan pada harga yang kompetitif, menyoroti harga yang sangat terjangkau sebagai keunggulan utama, promosi harga spesial, diskon, pembelian dalam jumlah besar, atau paket hemat untuk menarik konsumen. Yang kedua, pemasaran lokal yang aktif, kerjasama dengan komunitas lokal, ikut serta dalam acara komunitas, sponsor acara lokal, atau dukung terhadap kegiatan sosial. Iklan lokal, media cetak lokal, spanduk dan brosur di area terdekat. Pelayanan dan kualitas produk. Pelayanan pelanggan yang ramah, menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen melalui pelayanan yang baik. Ketersediaan produk yang konsisten, menjaga ketersediaan stok dan kualitas produk yang baik. Pemasaran digital. Media sosial, menggunakan platform media sosial untuk promosi, pengumuman diskon, dan interaksi dengan pelanggan. Situs web atau aplikasi, memiliki platform online untuk pemesanan atau informasi produk. Program loyalitas dan diskon. Kartu keanggotaan atau program reward, menggunakan insentif bagi pelanggan setia, diskon dan penawaran khusus. Menggunakan sistem diskon berbasis pembelian diskon saat hari-hari tertentu atau promosi building produk. Kemitraan dan kolaborasi. Kerjasama dengan pemasok lokal, menjalin kemitraan dengan petani atau produsen lokal untuk memastikan pasokan yang terjamin. Kerjasama dengan bisnis terkait, kolaborasi dengan restoran atau kafe untuk pasokan bahan pokok mereka. Strategi pemasaran yang komprehensif yang mencakup aspek harga, pelayanan, kualitas produk, dan kehadiran online serta lokal akan membantu toko sembako menjangkau dan mempertahankan pasar yang kuat di tengah persaingan yang ketat. Aspek sumber daya manusia. Untuk usaha SRC, kami dibantu oleh seorang karyawan yang akan melayani pelanggan, proses produksi, dan pemasaran. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Makrusul Fuad. Selanjutnya, untuk biaya produksi dan kebutuhan modal. Untuk produk beras, HPP-nya adalah 12.000. Untuk harga jualnya adalah 13.000. Untuk keuntungannya adalah 1.000. Untuk produk selanjutnya adalah minyak goreng. Untuk HPP-nya adalah 14.000. Kita jual di harga 16.000. Keuntungannya adalah 2.000. Untuk produk gula, HPP-nya adalah 15.000. Untuk harga jualnya 18.000. Keuntungannya adalah 3.000. Selanjutnya untuk produk tepung, kita HPP di 11.000, harga jualnya 12.000, keuntungan yang didapat untuk per item adalah 1.000. Selanjutnya mie instan, untuk HPP-nya adalah 1.800, harga jualnya 2.500, keuntungan yang didapat adalah 700 per item. Selanjutnya adalah susu kental manis, untuk HPP-nya adalah 10.000, harga jualnya 13.000, keuntungan yang didapat per pieces adalah 3.000. Selanjutnya sabun cuci piring, HPP-nya adalah 4.000, harga jualnya 5.000, keuntungan yang didapat per pieces adalah 1.000.
Lalu ada telur, untuk HPP-nya adalah 24.000, harga jualnya adalah 27.000, keuntungan yang didapat per 1 kilo adalah 3.000. Selanjutnya deterjen bubuk, untuk HPP-nya adalah 16.000. Kita jual di harga 18.000, keuntungan yang didapat per pieces adalah 2.000. Selanjutnya produk pewangi ruangan, HPP-nya adalah 10.000. Kita jual di harga 12.500. Kita dapat keuntungan 2.500. Untuk operasional toko, mungkin dari listrik, kita dapat simpulkan di 1 bulan 200.000. Gaji karyawan 1 juta untuk 1 bulan. Yang ketiga mungkin komputer. Jadi mungkin awalnya akan ada 4 juta untuk modal awal pengadaan komputer. Selanjutnya promosi, mungkin akan ada biaya di sosial media, kurang lebih adalah 500.000. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan kombinasi strategi pemasaran yang tepat, komitmen terhadap kualitas produk dan layanan, serta peran yang diemban dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, toko sembako memiliki potensi yang besar untuk menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga dalam ekosistem bisnis lokal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.